warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tempat penyimpanan dan struktur file dari mata kuliah Sistem Basis Data Teori. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari NIM 2211083043 dari kelas TRPL 1B dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Saat sekarang ini kita akan membahas tentang pendahuluan, implementasi dan contoh penerapan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Pertama, yaitu pengertian tempat penyimpanan dan struktur file, yaitu sebuah sistem yang menjelaskan tentang aspek-aspek apa saja yang berkaitan dalam proses penyimpanan basis data. Cara penempatan atau penyusunan baris-baris data di dalam tabel sangat menentukan kecepatan akses dari manipulasi data. Jenis struktur penyimpanan yang umumnya didukung oleh sebagian besar DBMS antara lain yaitu heap, hash, sequential bar index, dan file bar index. Selanjutnya yaitu struktur file basis data. Yang pertama yaitu data. Data adalah satu satuan informasi yang akan diolah, di mana sebelum diolah dikumpulkan di dalam suatu file database. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis menurut struktur file database tersebut. Yang kedua yaitu record. Record adalah data yang isinya merupakan satu kesatuan seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Setiap keterangan yang mencakup nama, alamat, dan nomor telepon dinamakan satu record. Dan setiap record diberi nomor urut yang disebut nomor record atau record number. Ukuran suatu file database ditentukan oleh jumlah record yang tersimpan di dalamnya. Struktur file basis data yang ketiga adalah field. Field adalah subbagian dari record. Dari contoh isi record di atas, maka terdiri dari 3 nama field, yaitu field nama, field alamat, dan juga field nomor telepon. Selanjutnya yaitu poin-poin dalam struktur penyimpanan basis data. Pertama yaitu klasifikasi media penyimpanan. Terdiri dari kecepatan, kapasitas penyimpanan, dan harga atau cost per unit of data. Selanjutnya itu reliability atau kehilangan data saat sistem crash atau power failure atau kerusakan fisik pada alat penyimpanan. Selanjutnya itu ada volatil dan non-volatil. Volatil yaitu data akan hilang ketika daya listrik hilang, dan non-volatil data akan tetap ada atau permanen meski daya listrik hilang. Selanjutnya yaitu media penyimpanan. Terdiri dari cache, yaitu media penyimpanan dengan kecepatan tertinggi, volatil, dan diatur oleh hardware sistem komputer. Selanjutnya itu ada main memory, yaitu aksesnya cepat, hanya bersifat sementara atau buffer, terlalu kecil untuk menyimpan seluruh database. Ketiga itu adalah volatil, itu media penyimpanan data yang akan hilang datanya bila tidak ada aliran listrik, contoh RAM. Selanjutnya yaitu ada flash memory, yaitu non-volatil. Yang kedua, data hanya dapat ditulis sekali, dapat dihapus kemudian ditulis sekali. Selanjutnya, kecepatan akses read hampir sama dengan main memory, lebih lambat dalam menulis data atau write, dan paling lambat dalam menghapus data atau eraser. Selanjutnya itu used in embedded device atau kamera digital, ponsel, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah magnetic disk, yaitu non-volatil, kapasitas penyimpanan data sangat besar, direct access atau akses data langsung pada track atau sektor data yang dituju, akses data lebih lambat dibanding main memory, dapat menyimpan seluruh data dalam database, contoh
hard disk. Selanjutnya dari media penyimpanan yaitu adalah optical disk. Non-volatil, write one, read many, contohnya CD min R, DVD min R, DVD plus R. Itu multiple write version also available, contoh CD min RW, DVD RW, DVD plus RW, dan lain-lain. Akses data atau read dan write lebih lambat dibanding magnetic disk. Selanjutnya yaitu tape disk. Itu non-volatil, digunakan untuk backup data atau arsip. Sequential access, yaitu akses data jauh lebih lambat, kapasitas penyimpanan besar. Selanjutnya, hierarki struktur penyimpanan. Dan berikut adalah gambar dari hierarki struktur penyimpanan. Pertama yaitu primary storage, terdiri dari akses data paling cepat tetapi volatil, contoh cache main memory. Yang kedua yaitu secondary storage, itu non volatil, akses data cepat, biasa disebut online storage, contohnya flash memory dan magnetic disk. Ketiga yaitu tertiary storage, non volatil, biasa disebut offline storage, digunakan untuk backup data, contohnya seperti magnetic tape, optical storage. Selanjutnya yaitu akses penyimpanan, yaitu file database dibagi dalam unit penyimpanan yang disebut blok. Sistem database meminimalisir transfer blok antara disk dan memori. Akses data ke media penyimpanan atau disk dapat dikurangi dengan menyimpan sebanyak mungkin blok di dalam main memory. Buffer, bagian dari main memory yang tersedia untuk menyimpan kopian dari disk blok. Buffer management, itu subsistem yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan buffer space di main memory. Penyimpanan data dictionary. Data dictionary disebut juga sistem katalog, menyimpan metadata atau data tentang data. Seperti yang pertama itu informasi tentang relasi, terdiri dari nama relasi, nama dan tipe atribut tiap relasi, nama dan definisi tiap view, dan integrity constraint. Selanjutnya yaitu informasi user, terdiri dari user atau skema dan juga password. Selanjutnya itu ada statistik dan deskriptif data, yaitu banyaknya tuple di tiap relasi. Selanjutnya ada juga informasi tentang indeks. Selanjutnya kita masuk ke pengorganisasian file system database. Ada beberapa tipe pengorganisasian file database. Pertama, susunan berurutan atau sekuensial. Kedua, indeks berurutan atau indeks sekuensial. Ketiga, secara acak atau biasa disebut random. Yang keempat itu diindeks secara acak ataupun indexed random. Selanjutnya yaitu tujuan pengorganisasian file database, yaitu yang pertama menyediakan sarana pencari record bagi pengolah data, seleksi, dan penyaringan data. Yang kedua, memudahkan penciptaan atau pemeliharaan file. Selanjutnya kita masuk ke implementasi atau contoh penerapan. Dari sini saya mengambil tentang sistem penyimpanan file berbasis folders. Contoh, pertama tuh kita membuat sebuah folder induk dengan nama proyek perusahaan di dalam hard drive komputer. Nah, kemudian di dalam folder proyek perusahaan tersebut terdapat subfolder berdasarkan departemen perusahaan seperti pengembangan, pemasaran, keuangan, dan produksi dari proyek perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, langkah ketiga, di dalam setiap subfolder departemen terdapat subfolder lagi berdasarkan proyek yang sedang berjalan atau topik tertentu seperti proyek pengembangan produk, kampanye pemasaran baru, laporan keuangan tahunan, dan proses produksi bulan ini. Setelah itu,
Di dalam setiap subfolder, proyek atau topik, tersimpan file-file terkait dengan proyek tersebut, seperti dokumen, presentasi, spreadsheet, gambar, dan lain-lain yang menyangkut tentang proyek perusahaan tersebut. Nah, berikut adalah gambaran dari langkah-langkah sebelumnya. Yang pertama itu adalah hard drive. Terus di dalamnya kita membuat folder proyek perusahaan. Nah, di dalam folder proyek perusahaan tersebut terdapat subfolder pengembangan, pemasaran, keuangan, dan juga produksi. Nah, di setiap masing-masing tersebut juga terdapat subfolder, yaitu proyek pengembangan produk, kampanye pemasaran baru, laporan keuangan tahunan, dan juga proses produksi bulan ini. Nah, barulah di dalam folder tersebut berisi dokumen, presentasi, spreadsheet, gambar, dan lain-lain yang menyangkut terhadap proyek perusahaan tersebut. Pada tahap kali ini, kita masuk ke dalam tahap kesimpulan, yaitu struktur penyimpanan basis data adalah sebuah sistem yang menjelaskan tentang aspek-aspek apa saja yang berkaitan dalam proses penyimpanan basis data. Basis data seringkali kita gunakan dalam kehidupan kita saat ini, khususnya di dunia kerja. Tempat penyimpanan merujuk pada media fisik atau lokasi di mana file-file disimpan, seperti hard drive, solid state drive atau SSD, atau penyimpanan cloud. Struktur file mengacu pada cara file-file tersebut diatur dan diorganisir di dalam sistem. Struktur ini mencakup hierarki direktori, folder, dan subfolder yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengatur file-file. Berikut adalah daftar pustaka dari pembahasan kali ini, yaitu dari https docplayer database dan juga dari metaolesblogspot.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.